Oke, ini selamat datang kembali di channel saya. Ini yang kemarin kita mengolah mikron dengan direndam ya, direndam nitrit, lalu gak sampai habis kita lebur. Kali ini kita dapat mikron yang begini bos. Jadi mikron ini nggak full mikron, nggak full kuning. Jadi setengahnya putih, ada putihnya. Ya, ini ada putihnya. Ya, ini kenapa begini? Ini saya dapat dari panel begini. Ini menancap di sini semua rata. Dapat dari panel-panel ini. Nah, ini nanti kita coba dengan cara peleburan. Langsung kita lebur, tapi langsung saya cukim begitu. Ini namanya ada info-info yang katanya mikron itu ada PD-nya, jadi coba saya alangkah baiknya coba langsung saya lebur. Di sini nih mungkin nih di putih-putih ya ini. Namanya juga dicoba ya, kalau misalkan ada ya syukur, kalau nggak ada ya memang kita coba. Makanya ini dengan cara sistem lebur langsung saya cukim gitu aja. Dan besok setelah ini ada lagi yang pakai cara regia, mikron saya regia. Jadi ada planning dua video yang begitu. Coba kita timbang dulu. Berapa? Nggak sampai 1 kilo bos ya. 9 on ya. Kalau begini ada 1 kilo ya, kurang lebih 1 kilo. Nah, ini langsung kita lebur, nanti kita coba langsung kita lebur dan langsung kita cukim. Jadi ini di sini nanti yang ibaratnya yang ada tekniknya itu teknik pencukiman ya, pencukiman dan peleburan. Jadi ibaratnya yang ada ilmunya yang baku ini jadi di peleburan dan pencukimannya ini nanti yang saya detailkan. Misalnya memang logam begini langsung dicukim gitu. Dan saya yakin nggak semua orang bisa mendapatkan emas kalau cara yang begitu. Jadi ini nanti saya detailkan. Jadi khusus yang saya detailkan itu cara cukim dan peleburannya. Oke, ya diikuti terus ya bos ya. Ini sampai habis videonya biar tahu, biar nggak ada lagi pertanyaan yang ini. Ya langsung kita hajar ini. Kita lebur. Oke. Ini persiapan kita lebur. Ya kita lebur. Ini barangnya tadi. Nah kita pakai ini pijar dan ini timah. Ini nanti kita pakai sedikit aja, ini timah ini. Timah. Nah, sambil ini untuk bantu biasa, seperti biasa bantu panas pakai briket. Potongan genting untuk nutup, untuk bantu panas. Ya, oke. Tabur pijar dulu. ya, kita tabur pijar dulu ya. Tabur pijar. Ini kalau pijar itu awal-awalnya memang harus ditabur nih kowinya biar nggak retak. Biasanya retak kalau nggak ada pijarnya. Nah, lalu kasih briket aja dulu 2 ya, tutup, lebur. Bos, ini sudah mulai mau mencair semua ya. Ini kita tambahkan ini kurang lebih 1 on. Nah, kita tambahkan kurang lebih 1 on ini timah. Kita lebur lagi.
kita lebur lagi. Lanjut. Nanti begini bos, ini sudah mau mencair sempurna ya. Nanti kalau sudah mencair sempurna, sudah bisa lari-lari logamnya, kita panaskan. Kalau sudah mulai keluar asapnya dari timah ini, baru kita tiup pakai angin saja. Jadi satu untuk menghilangkan timahnya yang kita masukkan tadi, dan timah saat timah menguap berasap, dia sambil ikut membuang logam pengotor seperti kuningan, stainless atau besi, itu ikut terbuang. Jadi ini fungsinya untuk membersihkan logamnya tadi. Ya ini sudah mau mulai sempurna, nanti kita sembur pakai api. Kalau sudah mulai nampak panas dan berasap, baru kita tiup pakai oksigennya aja. Ya. Nah ini sih punya apa? Nah ini kita tiup ya, ini sudah meleleh sempurna, kita tiup. Ini oksigennya aja bos. Ini membuang kotoran ini, jadi ikut timah itu kotorannya, jadi slag biasanya. Lagi bos. Ini yang kedua bos, yang kowi kedua. Nah, kita lebur lagi. Caranya sama seperti yang tadi yang pertama. Oke, ini bos ini sambil nunggu ganti oksigen habis tadi. Ini ada pemahaman sedikit ya, kalau peleburan itu peleburan elektro. Ini sampai lihat itu warnanya kuning ya. Ini kebanyakan saya lihat dari postingan teman-teman itu begitu, kekuning-kuningan seperti seolah-olah emasnya banyak. Ini bukan, ini padahal masih kotor. Ini kebanyakan dari mikron. Orang-orang posting kalau mikron dilebur itu kebanyakan warna sudah kuning mas bagus-bagus begitu, seolah-olah kadarnya tinggi. Bukan itu masih kotor. Justru kalau yang bersih ini, yang diketok masih mandi ini udah agak bersih ini. Nih, nah ini, nah warna tembaga begini. Kalau begini ini masih banyak kuningannya bos. Ya, ini sekali lagi ini di tengah jalan, belum saya tiup, belum saya bersihkan. Sudah habis, jadi ini sekalian untuk edukasi. Ini warnanya memang kuning mas bagus ya, kuning mas bagus, tapi itu bukan, ini malah justru masih kotor logamnya. Kalau malah seperti kekuningan kuning mas begitu. Nah ini saya lanjutkan, mau saya bersihkan
nanti ujung-ujungnya ketumnya juga warnanya merah seperti tembaga begitu kalau mikron itu dilebur. Nah ini udah bersih nih. Ini juga ini sudah bersih nih, warnanya malah tembaga begini harusnya yang siap cukim. Kalau masih kuning begitu itu masih kotor, masih ada kuningannya, banyak kuningannya, bukan ada, masih banyak kuningannya. Ini nggak bisa itu dicukim, nggak bisa. Ini koi yang kedua kita bersihkan bos. Koi yang kedua bagus ini, biar kuning-kuningannya dari yang lain bisa hilang. Nah ini bos, ini sudah jadi ini logamnya nih ya. Nah ini sudah bisa dicukim, tapi bukan berarti bersih, bukan, ini masih kotor. Makanya kalau dari logam elektro itu sebersih apapun kita bisa membersihkan, itu tetap kotor karena terlalu banyak logam yang lain-lain, pengotor yang lain-lain, ada berapa macam jenis logam di dalam situ. Jadi tetap kita nyukimnya pakai HF, hidrofluorik asid namanya ya, tetap pakai HF. Ini coba kita timbang susut berapa ini, kita semampu kita bersihkan tadi. Oke, kita timbang, ini kita netralkan. Nah jadinya nih ini. Nah berarti susutnya kurang lebih 150 gram, 1 on setengah berarti susutnya. Nah ini sudah bisa kita cukim. Nyukimnya juga utuh-utuh begini saja, nggak perlu di granul atau digelincir, nggak perlu, begini aja ininya kita cukim. Oke, buat ini sudah, ini kita cukim ya. Nih ini airnya sebanyak ini aja, airnya banyak ini, air pakai air banyak-banyak, masukkan logamnya. Oke, kurang nih kalau saya merasa airnya kurang, tambahin air juga, air bersih, air biasa. Oke ya, baru HF dikit aja HF nya. Oke, baru nitrit ini. Oke, agak banyak langsung nggak apa-apa. Nah, ini kita nyukimkan, kita granul. Nah, tunggu dilihat sampai reaksi. Kalau reaksi sudah, biar nanti baru ditambah lagi seperti biasa nyukimnya. Nah oke, kita taruh sini. Nah baru ditinggal ngopi atau isap rokok atau main game, jadi sudah ya, tinggal bilas tambah begitu. Seperti biasa bro, kita bilas seperti biasa nih. Masukkan ke sini air putihnya. Tuh, kalau nyukim material ini kalau sudah warnanya begitu biasanya ada peluang bagus. Oke, kita tambah air. Oke, baru kita cukim lagi seperti pertama tadi, HF sama nitrit. Oke bos, yuk bos, dibilas bos. Oh ini bos, dibilas dulu bos ya.
Ini nampaknya ada PD-nya ini airnya. Nah, nanti kita olah, kita eksekusi sekalian dengan video-videonya bos ya, kalau memang ada. Kita bersih dulu bos. Pelan-pelan. Tunggu turun dulu. Tuang lagi. Hijau cantik. Hijau cantik airnya bos. Nah ini kan biasanya kalau begini biasanya saya lebur ulang. Langsung saya cukim ulang pakai pera atau tembaga ya. Atau kalau enggak saya regia ya. Ini nanti ada cara lain lagi. Lebih simpel, gampang, mudah. Makanya jangan dipotong videonya. Bukan pakai cara yang ini, yang sudah. Pakai cara yang lain lagi. Lebih simpel. Bisa potong. Ini sudah kita cuci bersih, airnya jernih. Oke, ini kita lanjutkan ngolah di ini aja, tempat yang lebih luas, enak. Nah, kita jalan ke sana sambil di bawah ini airnya ini. Kita kerjakan tahap berikutnya ya. Ini kebetulan saya ada sisa air raksa kurang lebih nih 1 on nih. Pakai ini kita ngambilnya, kita coba ya. Ini pun saya nyoba loh. Kalau berhasil ya memang ini apa adanya ya. Kita masukkan aja ke sini langsung. Ini sudah kita cuci bersih tadi. Oke, kita goncang-goncang bos. Nah, ini sudah bersih nih, nggak apa-apa ini kok. Ikut. Nah, goncang-goncang terus sampai coklat-coklatnya itu masuk ke raksa semua. Jadi yang coklat itu kan emas. Nah, hajar terus. Goncang-goncang terus. Nah, jadi dipisah nanti dari pengotornya bos. Oke, goncang terus. Ini sudah ada yang gumpal-gumpal nih bos, ini berarti sudah masuk dia. Hajar. Ya, ini sudah mulai berat, ini sudah mulai masuk air raksa. Tambah air sedikit. Kita masukkan ini asam sulfat sedikit aja ya, air raksanya biar bersih. Sedikit aja. Kalau pakai potas nggak mungkin, maksudnya nanti takut emasnya ikut larut. Nah, sedikit aja sudah. Ajar bos. Ini sudah masuk nih bos. Goyang-goyang aja. Ya, kira-kira berapa lah sambil liburan nonton TV. Goyang-goyang, nanti nampak kok. Nah ini sudah hilang coklatnya ini, yang emasnya ini tinggal pengotornya nih. Nah goncang aja, dilihat nampak itu nanti sudah masuk semua enggak emasnya. Nah ini bos nih, setelah beberapa lama ini bos, goncang-goncang mungkin ya ada 15 menit. Nah, ini kita tiriskan. Nah lumpurnya ini pun nanti ibaratnya kalau kita masih sanksi kalau kena semua dengan air raksa ini kita kumpulkan, kita lebur atau kita regia bisa, nggak apa-apa. Ini kan untuk mempermudah cara misalkan alat kita itu minim terbatas, alat peleburannya. Kalau sudah begini nanti nggak perlu alat pelebur blender atau ini, pakai yang diinjak kaki itu pun sudah bisa. Kalau sudah masuk ke raksa begini, sudah ngumpul logam bersih. Nah, ini kita tampung aja ini lumpurnya. Nanti kalau misalkan masih ada emasnya baru kita regia atau kita lebur itu bisa lebur ulang. Ini untuk mempercepat aja proses, untuk biar kalau buru-buru gitu kan. Ini tampung.
tapi nampaknya sudah banyak pengotor aja ini. Nah, ini baru kita peras nanti. Nah, tinggal pengotor, warnanya bukan coklat lagi, ini bukan emas, warna bukan coklat begini. Nah, ini baru kita peras habis ini ya. Nah, kita bilas dulu ya, nanti baru kita peras ya. Kita bilas dulu biar bersih. Tampung aja ya ini lumpurnya ini, jangan dibuang. Coba tahu masih ada, bisa dilebur atau kalau ini bisa dilebur lah bisanya maksimal. Kalau di Regia mungkin nggak nampak itu tipis. Tampung dulu. Nah, ambil digoncang-goncang, ambil dibersihkan, nanti baru diperas. Goncang-goncang lagi. Nah, sampai bersih ya, potong. Oke, sekarang kita peras bro, kita peras ini pakai kain satin biasanya kami, kain satin. Nah, ini untuk nampung aja ini gelas, nampung air raksanya ya, masukkan ke sini. Ini raksanya, nah ini sudah bersih, kita cuci tadi, tinggal raksanya saja. Nah, kita masukkan sini. Kita semprot terus ya. Aduh. Jatuh. Baru kita peras. Dulu. Ya bentar, tadi ketumpahan tadi. Masukkan ke sini bos. Siapa tahu kan masih ada emasnya, sayang. Nah loh. Peras ke sini. Oke. Nah, kalau cara begini nih, yang pakai alat gembosan kecil pun bisa, pakai yang belum punya alat peleburan gelas pun bisa. Pelan-pelan aja bos, gelasnya bos. Maksudnya barangnya ditambang ini sudah masih kadar tinggi. Nah, pelan-pelan aja, diturunkan dulu ininya. Rasanya turun. Terus lagi. Ya selesai kan, saya lebur langsung. Kalau enggak saya Regia. Ini pakai cara yang lain. Ayolah cepat nongol ya, masih terus. Ya cepat nongol bro, biar besar bro, masa kecil betul bro. Ah nongol ketemu sudah keras, lumayan nih kalau sebesar ini. Yang jelas sudah kadar tinggi ini bro, ini udah emas nih, kalau ditambang sudah mantap ini bro. Oke, buat sini nih. Durasi agak panjang nggak apa-apa ya, yang penting tekniknya kena. Nah ini
Ini disuling dulu bisa, tapi masa barang segini kita suling, langsung kita lebur, kita bakar aja ya nanti ya. Suling dulu bisa, langsung bakar aja. Oke, sambil kita bersih-bersihkan nanti. Nah, ini bos, setelah kita padatkan bos. Kalau ini mau saya suling tanggung betul ini, langsung aja lebur, akan saya bakar nih. Nggak pakai suling. Tanggung betul nyuling segini berapa mungkin. Oke, langsung kita lebur yuk. Ini kalau mau ngelebur begini jangan diutuhkan begini ya, bisa meletok-letok, bisa lompat-lompat. Kita pecahkan, ngasih pijarnya belakangan aja. Nah, kita panaskan. Jangan nggak kita suling ya ini. Nggak pakai api kecil aja dulu, sambil dipanaskan kopinya. Lompat-lompat bos, ternyata bos. Ini kita kasih pijar dulu, kita panaskan dari bawah. Panaskan dari bawah bos, pelan-pelan bos. Ini apinya terlalu tajam, kalau pakai yang manual itu pas banget cara begini. Panaskan dulu dari bawah. Ini yang agak kita hati-hati ya. Kalau ini air saya sudah mulai menguap ini, kita hindari jauh-jauh asapnya. Ini yang paling hati-hati. Ya. Oke, lanjut. Potong bis. Ini bos, rasanya sudah mulai habis. Nih, tinggal menyatukan logamnya. Bulat-bulat bos, bulat-bulat bos. Nah bos, bulat-bulat bos. Bosnya ini sudah mas kadar tinggi nih bos. Tinggal sesuai selera kita cukin ulang, baru jual. Ini bos, kita ambil bos. Oke, tunggu dulu biar dingin dulu bos. Tabur sedikit pijar. Pijarnya bos, buang dulu bos. Ini bos, ini tinggal dicukim aja. Ini kalau nggak yakin apa kadarnya tinggi, sudah tinggi, kita tes pakai batu gosok. Yuk. Ini kita timbang dulu bos. Kita timbang dulu. Nah, 2,5. Ya, 2,5. Nah, ini saya gosok ke batu gosok ini ya. Ya, ini kita tes. Kurang lebih kadarnya berapa. Ya. Oke. Nah, ini nitrit nih bos, ini nitrit. Kita ambilkan nitrit, kita oleskan ke sini. No, ada perubahan warna bos. Kita kasih nitrit ini. Nah, berarti ini mungkin kalau susut-susut pun kurang lebih ya 2%.
2-3%. Mas sudah nih, ini terus. Ya, ini nanti coba sama yang ini tadi, lumpurannya yang nggak masuk ke air raksa tadi ya. Ini kita lebur langsung. Ini tadi saya pakai air raksa ini tadi, misalkan teman-teman alat peleburnya masih manual, ibaratnya masih belum terlalu kuat apinya. Kalau di air raksa itu enak, dia langsung dapat. Nah, jadi nanti walaupun mau dicukup ulang pun tinggal kalau 2,5 begini dicampur ditambah perak atau tembaga 5 atau 6 gram, jadi sudah dicukup ulang. Nah, ini nanti kita coba kita lebur lagi dengan yang di sini nih, yang tadi. Nah, ini dilebur, langsung saya kasih perak, sama ini saya campurkan, baru saya cukim ulang. Dan pakai tembaga saya nanti, biar enggak banyak sampai perdebatan tembaga bisa enggak untuk nyukim. Saya cukim pakai tembaga, ya, bukan pakai perak. Biasanya saya pun pakai perak, ini saya pakai tembaga. Dan yang ada di sini, siapa tahu masih ada di sini, soalnya beli saya pun juga mahal. Kok hanya dapat sekian gitu kan. Tapi yang jelas palladiumnya ada, jadi jangan dipotong videonya, walaupun durasinya nggak panjang nggak apa-apa. Nanti sampai ke palladiumnya saya olah. Jadi biar finishnya dapatnya berapa kalau dari mikron yang ini jenis begitu. Nampaknya tadi sih airnya ada palladiumnya ya. Nanti jadi saya jangan dipotong videonya, lanjut terus. Nah, di situ nanti sampai ke mikron-mikronnya dan pencukiman dengan tembaga. Jadi masih banyak di video durasi ini yang teknik-teknik, ilmu-ilmu yang masih bisa diserap. Lanjut, jangan dipotong. Ini endapannya yang tadi, endapannya yang nggak nyangkut ke air raksa. Nah, ini kita lebur bos, siapa tahu masih ada emasnya di sini. Nah, lalu kita cukim ulang. Kita cukim ulang sama-sama dengan ini, yang tadi emasnya yang dapat yang kita kasih air raksa tadi. Ya, untuk nyukim ini tembaga bos, hanya dilapisi perak sedikit aja ini tembaga. Plating perak. Nah, plating perak tipis, ini tembaga. Nah, ini nanti kita masukkan, langsung kita cukim ulang. Jadi ini contoh kalau nyukim pakai tembaga. Oke, hajar. Oke, ini tadi lumpurnya, siapa tahu masih ada emasnya. Ini tembaganya, ini tembaga bos, lihat dulu bos. Tembaga hanya plating aja, ya. Nah, ini emasnya yang tadi kita cukim ulang. Ini cara nyukim pakai tembaga, lihat ini. Insya Allah pastilah kadar 99. Tabur, pijar dulu bos. Hidupkan apinya bos. Tembaganya sama ininya belakangan. Ya bos, ini sudah ya, sudah. Baru tembaganya kita masukkan. Sekali lagi ini tembaga bos, merah ini bos. Ini hanya plating aja. Nanti kalau sudah dilebur nampak kok warnanya. Dan dulu bos. Oke, kita nanti belakangan. Oke, ini nanti ya setelah ini cair ya. Siapa tahu ada yang lompat-lompat. Baru emasnya belakangan. Tuh, merah bos. Merah kan? Tembaga itu. Air bos. Ini kali Jawa bos. Kali Jawa. Oke bos, ini sudah mau bersih logamnya. Nah, ini emasnya dimasukkan yang tadi. Masukkan. Sap. Hidupkan lagi. Oke bos.
bos, ini sudah bersih bos. Nampak bos. Ya nampak bos ya. Jernih logamnya. Ya, potong. Ambil aja langsung nanti ya. Sudah kita ambil aja langsung nanti. Baru dicukin. Biar agak dingin dulu. Terus ya. Kita ambil bos ya. Nih kalau mau ngambil yang logam besar begini, kotor begini. Nah, tarik dulu pijarnya. Lihat kalau sudah keras, angkat. Nah, ambil. Nah, dan air bos ini bos. Tuh tembaga, ya kan tembaga. Nah, ini langsung kita cukim, bersihkan dulu. Nah ini hujan-hujan bos, ini hujan-hujan sama Nanang tinggal sholat dulu kayak sama Nanang nih, lanjutkan saya ini sudah begini bos. Nah jadi berarti tadi saya suruh Nanang itu Nanang saja bisa kalau sekedar nyukim pakai tembaga aja bisa ya. Ini kita panaskan dulu, jangan diganti air dulu, ini kita panaskan dulu, jangan diganti air nitritnya dulu, jangan, masih kuat ini, biar dipanaskan mendidih ya. Oke lanjut, hujan pindah bos. Ini bos nih bos ya, kita bilas, kita cuci, gak apa-apa. Ini ada apa, ini nanti kena air kena nitrit hilang sendiri. Kita cuci dulu. Oke. Tampung airnya. Ini udah mau masak itu bos. Nitrit nang, siapkan nang. Bro, biar cepat masak ya, ini karena apa, kadarnya tinggi berarti tadi sampai utuh begini. Biar cepat masak ini dipecahkan, dihancurkan. Nah ini biar cepat masaknya. Oke udah ya, tuang lagi. Baru nitrit semua. Ini siramkan ke yang tadi, hilang ini nanti. Oke, baru direbus lagi. Nah, buatkan apinya. Api nang. Mati. Nah, rebus lagi. Buka. Oke, sampai mendidih lagi seperti biasa bikin. Sudah bos. Rebus lagi sampai 2-3 kali bos ini nanti. Sampai pakai nitrit. Kita tiriskan lagi airnya. Ini belum masak ini bos nih.
lagi bos. Rebus lagi bos. Lagi 2-3 kali. Sudah bos ini bos. Tadi sudah kita rebus 3 kali ini tadi. Hilang. Nah, langsung masuk kawi aja bos, ini mendung-mendung nih. Asapnya nggak mau naik. Sini aja. Langsung kita lebur aja bos. Bukan. Langsung kita lebur. Ini bos. Ini kita lebur sistem kering bos ya. Maksudnya sistem kering kita kasih apa? Pijarnya belakangan. Nah. Oke, pakai api kecil aja dulu. Nah, kita kering ini, sekarang kita kering. Aduh, ini pengotor ini yang jatuh dari blender ini. Kita harus cabut dulu. Oke. Nah, kita lebur kering. Yes. Nah, ini bos nih. Sudah mulai menguning bos ya. Oke, ya, sudah mulai menguning. Bentar, ini kita kering dulu. Ini maksudnya misalkan tadi masih ada pengotornya sedikit-sedikit, dia terbakar. Sampai melogam. Sayang sekali hujan bos, agak tergesa-gesa jadinya. Nah ini bos. Nah lihat bos. Ya. Nah kalau sudah menguning begini bos, baru kita masukkan pijar. Ini kalau nggak biasa pegang blender, ya agak hati-hati kalau mau udah kering begini. Nah, berak. Nah ini bos, ini sudah kena pijar. Jadi, nah sudah mulai mau solid, ini sudah solid sih. Tinggal ngumpulkan. Nah itu lihat tuh. Nah, menguning ya. Lihat bos, tinggal ngumpulkan, diambil dari tepi bos, biar ngumpul ke tengah. Ya, susul dari tepi. Bisa. Itu bos yang sudah jadi bos, yang udah bulat bos. Kilaunya bos, ya. Lanjut. Ote. Nah sudah nih, sudah nyatu ini bos, ngumpul ini. Oke. Bos, biarlah kalau kecil-kecil di kawi ini biar simpanan bos. Sudah bersih. Oke, kita angkat. Ya, mantap. Nah, sekarang kita timbang bos. Nah, setelah nimbang ini dilanjutkan ke pengolahan palladiumnya. Saya yakin itu ada kalau itu. Nah, tapi kita coba dulu ya. Ada nggak palladiumnya? Nah, ini kita timbang. Nah, 197 jadinya. Oke. Lumayan juga, hampir 2 gram. Oke. Oke bos, untuk memastikan kalau ada perak atau ininya, kita kasih air larutan garam dulu. Nah habis ini disaring. Ini kita
kita sudah cukup. Oke, di sini disaring baru ditarik palladiumnya. Kosong ini nggak ada peraknya. Nggak ada peraknya. Tapi tetap kita harus saring. Masalahnya kalau ada perak sedikit dia akan mengotori palladiumnya. Ini air yang kemarin ini bos. Air dari cukiman mikron kita kemarin. Nah, kalau memang ada palladiumnya, berarti memang mikron itu salah satu mikron, jenis mikron ada palladiumnya. Nih langsung disaring bos. Coba nanti di KI setelah disaring. Nah ini disaring bro, ya saring. Ini nanti kita lanjutkan di dalam saja. Ini hari sudah malam, kita lanjutkan di dalam waktu KI-nya. Ini kita pindah ke dalam nanti. Nih, masih disaring dulu. Persiapan bos. Ini coba KI-nya. Ayo dan KI dan. Ini dikasih KI bos. Aduk langsung dan. Ajar. Oke bos, fix positif. Ada palladiumnya bos, tinggal disaring nanti. Lanjutannya ini nampak. Ini real, nggak ada tambahan apa-apapun, langsung dari mikron ini mikron. Kemarin saya dapat mikron, ada putihnya, saya curiga kan, kok kemungkinan ada palladiumnya. Ini fix ada palladiumnya. Jadi hati-hati ya kalau ini ngolah mikron, siapa tahu ada palladiumnya untuk tambahan hasil. Jadi nggak hanya emas saja. Nah ini tinggal kita saring bos. Nah itu bos ya. Ini tadi saya kasih senter nih karena malam. Nah lihat bos, gumpalan-gumpalannya, endapannya. Nah ini fix positif dari mikron real bos. Jadi ini hanya untuk pengetahuan aja untuk teman-teman. Kalau memang mikron itu yang ada putihnya, ada kemungkinan besar kita bisa dapat palladium juga, bukan hanya emas. Oke bos, ini nanti coba disaring seberapa endapannya. Nah ini bos nih, nampak gumpalan-gumpalan endapannya sudah. Nah ini bos, itu nampak. Nah ya, berarti teman-teman semua kalau ngolah mikron hati-hati, bukan hanya emas, palladium pun bisa jadi ada. Nah ini ya, mantap. Jeruk, oke bos, ini bos nih bos, ini disaring bos. Tuh nampak ya. Besok kita coba kita lebur bos. Nah ini baru puas nih ngolah mikron dapat palladium, mantap. Tambahan hasil bos, gak jadi rugi bos ini akhirnya. Aman. Oke. Bos sudah disaring bos ya, lumayan juga ketebalannya. Nah ya, ini tinggal diperas lalu di roasting. Oke, tinggal lebur, mantap pokoknya. Habis sudah. Ya kan? Nah, ini pas setelah di roasting bos, nah, coba kita kumpulkan. Nanti dibasahi baru dilebur. Ini bos nih. Nah ini sudah saya basahi tadi, tinggal lebur. Ya, coba kita lebur dapat berapa? Pakai api kecil aja bos. Ini bos nih sudah mulai hampir melogam ini bos. Nah, baru ditabur pijar kalau sudah begini. Tabur pijar ditarik pakai kayu basah. Ya.
ini bos, PD-nya bos. Oke. Nah, mari kita timbang palladiumnya bos. Real bos ini, nggak ada yang direkayasa, positif, ada memang palladiumnya. Ini. Nah, coba kita timbang bos. Nah, lumayan 800 mili. 800 mili lebih dikit. Nah, lumayan berarti palladiumnya bos. Ya ini mungkin di angka-angka kadar 70-an. Nih, di kadar-kadar 70-an. Jadi ini 800 mili sudah lumayan bos. Ya mantap ya. Berarti hati-hati kalau ngolah mikron, karena mikron pun ada palladiumnya. Mantap.